Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami DRS Nuryono MSI, Kepala SMA Negeri 3 Tuban. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada guru SMA Negeri 3 Tuban, dalam hal ini Bu Dewi Isaro SPD selaku guru penggerak. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Istina MPD sebagai guru pendamping dari guru penggerak SMA Negeri 3 Tuban. Perlu kami sampaikan, kami atas nama pribadi dan kedinasan dari warga SMA Negeri 3 Tuban menyampaikan terima kasih atas kemanfaatan adanya guru penggerak kami di dalam hal ini, yaitu Bu Dewi Saro maupun guru pendamping Bu Istina yang telah menyampaikan atau melaksanakan pengimbasan kepada teman-teman kami, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 3 Tuban. Semoga di dalam pengimbasan yang telah dilakukan Ibu Dewi Saro dan maupun Bu Sri Istina kepada teman-teman kami bisa melaksanakan atau mengembangkan di dalam proses pembelajaran yang ada kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Begitu pula kepada teman-teman kami yang ada di staf tata usaha bisa melaksanakan pengembangan dalam pengadministrasian sekolah kita. Untuk itu kami sepakat dan kami berusaha di dalam pengimbasan yang telah dilakukan oleh Ibu Guru Penggerak kami, nanti sekiranya Bapak Ibu Guru, teman-teman kami yang ada di SMA Negeri 3 Tuban bisa mengembangkan pola sebagai guru penggerak secara mandiri di sekolah kita. Itulah sekelumit yang bisa kami sampaikan dengan adanya guru penggerak di SMA kami, yaitu SMA Negeri 3 Tuban. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan di dalam adanya guru penggerak ini dan maupun pengimbasan kepada teman-teman kami membawa berkah dan barokah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sri Istina, yang saya hormati pula Bu Andri dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha, Pak Indro, Pak Hadi, ya jangan jadi semua, ya cukup doa saja. Pertama-tama mari kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan hidayahnya. Di siang hari kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan eksaminasi pendidikan guru penggerak di sekolah kita. Saya ucapkan yang pertama, kami atas nama pribadi dan kedinasan menyampaikan permohonan maaf pada Bu Istina, ya Bu Sri, Bu Sri, Sri Rohman pertama, ini Sri kedua, yang mana Sri rezeki, anak itu saya dari dulu aku bingung dengan diri, Mbak baru anak itu iya pasti ya. Berikutnya saya ucapkan juga Bu Andri, kami menyampaikan atas nama pribadi dan keinginan menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam pasugatan kami luput ada kekurangannya. Yang berikutnya kami mewakili teman-teman juga Bu Dewi Isaro menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kerawan beliau berdua. Ya, mau buka dibilang nasi Bu Andri
Cina toh, tapi kita muni siji gitu. Ya, malah bulan dia tadi datang sana ya. Nanti dengan saya yang justru bagi itu tanpa ngomong. Pertama, Bu Istina dan Mbak Februari begitu pula menjadi kami merupakan suatu kebahagiaan bagi kami karena apa, teman-teman kami mewakili kami di sini. Berterima kasih karena mendapatkan ilmu dari yang diperoleh oleh teman kami Bu Dewi Isaro dan Bu Istina terkait apa yang beliau peroleh sehingga diimbaskan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dan pun begitu, Bu, kami berkomitmen mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak kami nanti bisa mandiri penggerak, jadi digerak begitu. Itu konotasi itu, jadi bukan berarti menggerakkan sesuatu, tidak, tetapi bagaimana kita mampu terinovasi terkait dengan adanya implementasi kurikulum merdeka. Ya Pak Ledi, coba itu anak-anak itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, tidak banyak karena waktunya terbatas. Dari saya ya, untuk apa pun tadi di penekanannya pada budaya positif. Memang secara saya tidak ada budaya negatif, kecuali awal diri guru ngejak murid sing kurang ape dan begitu. Alhamdulillah dengan budaya positif ini kita mampu melakukan sesuatu yang terbaik. Yang pertama untuk diri kita sendiri, yang kedua untuk para peserta didik sekolah pada umumnya. Itulah yang akan kita jadikan komitmen bersama-sama. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 12 September kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak di SMA Negeri 3 Umpan kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, juga pada narasumber. Ini kok sudah itu untuk anyar teman tersingnya dia guru penggerak pendamping sana pertemanan. Ya, itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bu Ibu berdua kepada ini tidak bosan-bosannya jangan kapok untuk bertemu bersama kami, karena silaturahim adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi kami. Salam kami Bu dari teman-teman apabila dalam pelaksanaan kegiatan nanti, mudah-mudahan penjenengan sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, juga teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, izin Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nuryono karena sudah memfasilitasi saya melaksanakan diseminasi. Kemudian yang kedua kepada Bapak Kurikulum Pak Roni sudah meluangkan waktu sehingga anak-anak hari ini pulang cepat belajar di rumah. Kemudian Ibu Wakasarkas, saya juga ucapkan terima kasih karena sudah menyediakan tempat untuk saya melaksanakan diseminasi ini. Di sini saya bukan memberi materi atau ilmu saya lebih tinggi dari Bapak Ibu semua, jadi saya hanya menyampaikan oleh-oleh dari apa yang sudah saya pelajari tiap malam. Jadi teman-teman kalau video call saya itu mesti melihat saya belajar melaksanakan kelas online. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa oleh-oleh saya setiap malam itu. Jadi kalau mau begini, saya kasih grogi Pak. Sampai di Bogor. Bogor.
itu istimewa kan ada dokumennya ada 2, satu saya bagian penyusup. Jadi destinasi ini merupakan aksi nyata budaya positif pada materi modul 1 yang 4. Jadi modul 1 sudah kami selesaikan. Oh ya Pak Kamali, mohon maaf saya tidak lihat jenengan, saya juga ucapkan terima kasih. Jadi diseminasi ini tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya karena saya di sini termasuk orang baru, saya perkenalkan diri dulu tentang riwayat pendidikan saya serta riwayat pengajar saya. Kalau lihat riwayat pengajar saya ini Pak Ari mesti mengatakan sudah tua ya Bu. Jadi saya SD-nya itu di SD Temandang 1, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 3 Tuban, kemudian SMA-nya di SMA 1 Tuban, kemudian kuliah di UNESA jurusan Pendidikan Kimia. Setelah lulus tahun 2004, saya langsung diminta MI untuk mengajar matematika karena memang saya dari kecil itu sering mengikuti kejuaraan matematika. Tapi kenapa kuliahnya kok ambil fisika? Saya ambil kimia. Karena saya suka dengan guru saya waktu itu. Dalam mengajarnya itu suasananya nyantai, menyenangkan, sehingga saya beralih dari matematika ke kimia. Setelah itu saya mendapatkan tawaran lagi mengajar di MTS Miftahul Huda Tunah yang jarak dari rumah itu 25 kilo. Di situ saya juga sering ketemu Pak Kanali ya Pak, dalam diklat-diklat. Ternyata MTS itu adalah milik seseorang yang sangat berpengaruh, jadi sering melakukan diklat-diklat di situ gurunya. Biarpun 25 kilo, saya waktu itu tidak memperhatikan akan rugi tidak dengan gaji yang saya peroleh karena masih ikut orang tua. Pada tahun 2005 saya mendapatkan panggilan di SMA 2 karena di situ kekurangan guru kimia. Akhirnya di pertengahan tahun saya langsung masuk ke kelas untuk mengisi materinya tanpa persiapan, langsung melanjutkan materi yang sudah ada. Jadi lama sekali saya di SMA 2 sampai 2022 kemarin ini, sampai saya mendapatkan predikat guru tidak tetap berdedikasi di tahun 2022. Semoga teman-teman di sini yang masih GTD sejarah menyusul menjadi Bu. Dan prestasi terbesar saya adalah bisa masuk ke SMA Negeri 3 Tuban. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang refleksi filosofis pendidikan di Hajar Dewantara. Jadi Hajar Dewantara ini mengingatkan kembali, memotivasi kita akan peran kita sebagai guru. Jadi kita sudah melaksanakan atau kita sudah mengajar ini selama bertahun-tahun. Mari kita motivasi lagi, kita ingat lagi apa peran kita sebagai guru. Nah, di sini saya tayangkan video saya di Bapak ya. Siap. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat
hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Refleksi dari saya tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, atau kita sebut dengan KHD. Jadi dari refleksi saya memperoleh 4 hal dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, guru itu ibarat petani. Jadi seorang petani itu tidak bisa merubah biji padi misalnya tumbuhnya menjadi biji jagung, tetapi di situ guru hanya bisa merawat, kemudian menghilangkan hama-hama supaya padi itu menjadi benih yang unggul. Jadi dalam mengajar kita itu tidak bisa merubah anak, tapi di situ adalah kita hanya dapat menuntun anak menjadi sesuatu yang lebih baik. Yang kedua yaitu guru sebagai pamong. Jadi pamong di sini adalah ngomong. Guru itu ngomong anak, menuntun anak. Jadi anak itu tidak bisa kita ibaratkan sebagai kertas putih yang kosong, tapi anak itu adalah kertas yang sudah mempunyai garis-garis tipis. Jadi tugas guru itu menebalkan garis-garis baiknya sehingga garis-garis yang kurang baik itu tidak terlihat oleh anak itu. Jadi yang ada adalah garis-garis baiknya. Kemudian di dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara itu di situ menekankan pada budi pekerti. Kalau pada zaman kolonial Belanda itu pendidikan itu hanya untuk kepentingan para pejabat, tapi di dalam masa Ki Hajar Dewantara ini dalam melaksanakan pendidikan itu harus menanamkan budi pekerti. Dan yang keempat yaitu tentang semboyan Ki Hajar Dewantara yang seperti kita tahu ada trilogi, yaitu ing ngarsa sungkulodo ing matiyo mangunkarso tutuli handayani. Jadi guru itu merupakan suatu teladan, mungkin dari cara berbicara kita, cara berpakaian kita, tingkah laku kita, itu merupakan teladan bagi anak didik kita. Kemudian guru juga
Ing Mario Manguntarso itu memberikan semangat kepada peserta didik untuk selalu belajar, dan untuk Uli Hadayani yaitu para guru di sini adalah mendorong siswa untuk selalu belajar, melakukan perubahan ke hal yang lebih baik. Jadi seorang guru itu harus mempunyai tiga-tiganya, tidak boleh hanya satu saja. Ini dari quote di video tadi. Tipe belajar saya itu adalah audiovisual, jadi lebih literasinya lebih suka dari video. Jadi dari quote ini diperoleh dari yang pertama, perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada suatu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Apabila kita memanusiakan manusia, berarti nilai kemanusiaan kita itu juga ikut kuat. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih budaya. Budaya ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di dalam masyarakat. Nanti di sini ini akan sebagai penangkal dari kodrat zaman anak. Di situ akan menemukan kebinekaan global. Jadi kebudayaan-budayaan ini nanti akan menumbuhkan sosiokultural pada anak yang dapat membatasi diri di dalam kebinekaan global yang sekarang ini terjadi, yaitu dengan kecakapan teknologi abad 21. Nah, nilai-nilai manusia itu ada 3. Yang pertama itu bergerak dan menggerakkan. Kurang jelas. Jadi tergerak itu karena ada kerja otak kita. Kemudian ketika bergerak berarti ada motivasi, dan ketika menggerakkan berarti di situ ada sesuatu pengaruh dari lingkungan alam yang membentuk suatu individu. Kita lihat dulu tentang kerja otak kita. Kerja otak kita itu atau peserta didik. Di sini kita harus memahami bagaimana otak kerja peserta didik itu. Ada yang cara berpikirnya itu dapat berpikir cepat, dan ada yang dapat berpikir lambat. Jadi dalam menerima materi itu ada yang satu kali kita sampaikan anak-anak dapat mengerti, dan ada yang berulang kali baru bisa mengerti. Kemudian cara tumbuh kembangnya. Jadi nanti akan ada 2 cara tumbuh kembang di sini. Nanti menurut Ki Hajar Dewantara, silakan dilanjutkan kembali. Ini yang cara otak bekerja. Jadi ada yang otak lambat dan ada yang cara bekerja secara cepat. Halo Bapak Ibu yang bergerak, apakah Anda tahu bahwa ada 2 tipe berpikir Anda? Oleh karena itu, sehingga otak reptil dan otak mamalia dapat diumpamakan sebagai 2 orang yang sedang turun menggunakan helikopter yang sedang berturun. Tanpa belok ini, tinggal turun eskalator bergerak turun. Dan saja pun akan ikut turun. Reaksi tidak banyak digunakan, energi terkonservasi. Sementara itu, sistem berpikir lambat bekerja bagaikan berjalan naik di tangga eskalator dan bergerak turun. Tidak bisa energi lebih dari kecepatan yang kita. Oke, siap. Jika terhenti sebentar, maka kita akan ikut turun. Jika ketika kita naik dengan kecepatan yang lebih rendah dari kecepatan gerak turunnya eskalator, maka kita pun akan ikut turun. Padahal, kegiatan berpikir lambat ini digunakan untuk berpikir tingkatan yang lebih kompleks dan dikelola oleh berbagai otak di manusia. Kerja berpikir ini memberikan berbagai energi sehingga berpihak dengan kerja alamitan banyak otak yang lain supaya kompensasi. Nah, setelah menyimak video ini, menurut Anda apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kita dapat menjadi solusi kita untuk pekan terhadap hal ini? Bagaimana kita dapat menyadari, mengenali, membiasakan, dan mengelola kebiasaan yang saja?
Jadi dari video tadi itu mengingatkan kita sebagai pendidik bahwa anak didik kita itu tidak ada yang sama. Jadi cara berbeda ada yang cepat, yang berarti mereka itu memerlukan cara-cara yang berbeda. Di modul saya kedua ini ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi caranya bagaimana kita mengajar di dalam kelas yang beragam. Di situ akan memunculkan kemerdekaan di dalam belajar. Selanjutnya yaitu tentang tumbuh kembang anak. Di sini ada 2 teori tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi untuk anak-anak SMA, karena kita mengajar SMA, berarti kita fokus ke usia SMA. Ada dibagi menjadi 2 kategori, wiraga dan wirama. Jadi untuk anak SMA ini sudah banyak wiramanya daripada wiraganya. Jadi di situ sudah muncul tanggung jawab, kebiasaan-kebiasaan. Kemudian juga masih ada wiraga, jadi masih ada sedikit bermainnya. Itu dari tingkat SMA menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian menurut Erikson, pada anak SMA itu sudah masuk ke tahap loyalitas dan cinta, di mana loyalitas ini yaitu pencarian jati diri. Apabila mereka belum menemukan jati diri, maka yang terjadi adalah dia lebih ke menutup diri. Kemudian kepada tahap cinta, berarti memang banyak kita jumpai ya di anak-anak kita, di situ sudah muncul. Ya. Kemudian bagaimana manusia tergerak? Di sini manusia juga berdaya dalam memilih dan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita galakan pada kurikulum Merdeka Belajar. Di sini manusia berbeda berdaya dan memilih itu tujuan utama, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yaitu anak-anak itu kita didik menurut kodratnya, baik itu kodrat alam, apa bakat-bakat yang mereka miliki maupun kodrat zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, anak-anak ini lebih suka menggunakan HP gadget. Berarti cara didik kita juga bisa mengikuti kepada kodrat zaman anak. Nah, selanjutnya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan kebinekaan global. Nanti kita akan menumbuhkan budaya positif tersebut di sekolah kita untuk menuju ke 6 poin ini. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana menggerakkan manusia dan menuntun kekuatan kodrat manusia. Yang pertama, berpikir strategis dan menguatkan lingkungan pengaruh, dan yang kedua adalah memahami diagram gunung es. Nah, kita sebagai makhluk individu di situ memerlukan orang lain untuk melakukan relasi, komunikasi, kolaborasi. Seperti di lingkungan sekolah, dari seorang guru maka memerlukan teman mereka sejawat untuk membentuk suatu komunitas atau instansi yang namanya di situ SMA Negeri 3 Tuban, dan akan sebagai bagian dari lingkungan masyarakat yaitu Kabupaten Tuban. Di sini adalah diagram S. Diagram S ini menunjukkan bahwa siswa yang kita lihat sekarang itu sebenarnya bukan benar-benar potensi yang dimiliki oleh siswa sepenuhnya. Jadi apa yang kita lihat pada siswa itu sebenarnya hanyalah 12% potensi dari siswa, yang 88% potensi dari siswa itu adalah belum muncul. Karena tugas kita sebagai pendidik yaitu harus memunculkan potensi-potensi yang tersembunyi dari dalam siswa. Jadi yang 12% yang kita lihat itu mungkin karena pengaruh lingkungan atau alam mereka enggak. Jadi kita simak dulu bagaimana proses gunung es itu muncul yang akan kita kaitkan
dikaitkan dengan bagaimana kita melihat siswa kita. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menjelaskan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak gunung sanksinya apa kalau di gunung hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es, ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills, dan kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi, karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu berakumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari. Dua lingkungan itulah yang mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik dari fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua cara utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Komitmen untuk melangkah melalui dua jalan utama itulah yang perlu dilakukan secara konsisten agar aktivitas pengaruh lingkungan pada apa yang ada di dalam kotak hitam identitas terus meningkat, mempengaruhi perilaku demi perilaku hingga akhirnya bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baru. Kalau
teori guru S ini malah saya ingatnya pada Danu. Saya yakin Danu yang kita lihat itu kan hanya 20% yang muncul yang nampak. Jadi masih ada potensi besar 88% yang belum nampak, yang perlu konsistensi kita untuk menumbuhkan potensi-potensi yang ada. Jadi kalau pelajaran saya itu entah izin kemana, entah apa, begitu terus, tidak pernah fokus di dalam pelajaran. Sebenarnya di Danu ini kalau saya ambil cari perhatian. Jadi selanjutnya itu visi sekolah. Jadi untuk mengawal budaya positif kita harus tahu dulu visi sekolah kita apa. Untuk yang teman-teman yang baru, Pak Ko, Pak Ali, Pak Win, apakah sudah tahu visi sekolah kita? Belum ketemu. Mungkin teman yang lama apakah sudah tahu kalau setelah visi kita mengalami revisi mungkin. Jadi kita tentukan. Jadi dalam visi ini ada sebuah impian suatu sekolah. Jadi perubahan di sekolah dapat diinisiasi dari pihak luar. Jadi nilai-nilai baik ini bisa kita peroleh dari pihak luar. Tetapi perubahan yang paling penting adalah yang ada di dalam kita yang melaksanakannya. Jadi dalam membentuk visi misi ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Di mana inquiry apresiatif ini yaitu sebuah metode yang melihat masa lalu, sejarah dari sebuah sekolah, masa sekarang berarti SDM dan SDA apa yang kita miliki di sekolah, dan masa yang akan datang berarti impian kita terhadap SMA 3 itu apa. Jadi kalau kita lihat sejarah itu kan SMA 3 ada kegiatan mandiri. Sekarang potensi yang ada di SMA 3 ini apa SDM-nya? Lanjut Bu Andri. Saya tunjukkan visi kita ya. Oh, sebelum visi, di sini ada kemarin saya waktu lokal karya itu diberi sebuah permainan. Sebuah permainan itu menggambarkan bagaimana sebuah sekolah itu berhasil mewujudkan visinya, ya, dengan cara berkelompok, kemudian membuat kereta yang bagian belakang ini matanya terbuka dan depan urutan 2 1 depan itu ditutup, dan masing-masing kelompok itu diberi visi untuk mengambil bola dengan warna tertentu. Kemudian yang paling belakang ini umpamanya adalah kepala sekolah untuk memberikan perintah tanpa bersuara. Jadi sebelum menjalankan visi kita harus menemukan misi dulu. Bagaimana harus belok kanan, tepuk 1, belok kiri mungkin yang sebelah kiri, lampunya untuk duduk tepuk 2. Ternyata setelah kita sepakati cara-cara atau misi yang akan kita laksanakan, di dalam pelaksanaannya sulit sekali melaksanakan apa yang sudah kita sepakati. Sehingga ada kelompok yang berhasil menemukan bola sesuai visinya, dan ada kelompok yang lambat menemukan dan tidak berhasil menemukan. Nah, itu kalau yang nonton itu yang tidak berhasil akan lucu melihat kita bagaimana bekerja di dalam sebuah tim untuk mewujudkan visi. Tetapi kalau apabila kelompok yang mengambil atau menemukan visinya cepat, di situ akan mendapatkan apresiasi yang baik, akan mendapatkan tepuk tangan oleh orang lain. Berikut ini gambaran videonya, lucu sekali. Sampai saya gemes dengan teman saya. Kalau yang ada yang bersuara batal ya Pak ya? Batal. Oh. Warnanya diingat warnanya. Sebanyak-banyaknya, kalau ingin tertawa tidak apa-apa. Mungkin di Pak ya balik. Ya sama aja. sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya.
Oke. Tidak boleh memberi komando. Banyak-banyaknya. Tidak boleh memberi komando. Ono kok wis cukup kabeh. Sampai kapan Ibu? Memberikan informasi ke teman saya di depan yang hanya 3 saja sampai ke posisi ujung itu begitu sulitnya. Padahal awalnya sudah kita sepakati bersama tepuk 1 itu harus bagaimana, tepuk 2 itu harus bagaimana. Sampai saya itu gemes. Diibaratkan kepala sekolah, apalagi kepala sekolah itu menggerakkan sebegini banyak teman guru, TU dan murid-murid. Jadi harus ada visi atau kesepakatan bersama dan ada misi-misi yang harus kita sepakati dan kita lakukan bersama. Jadi visi SMA kita itu adalah terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, berkualitas, berbudaya, kompetitif dan berwawasan lingkungan. Jadi di sini sudah mengacu pada sejarah SMA 3, kemudian SDM kita dan tujuan yang akan kita capai. Di sini sudah saya dengan Bu Istina itu mereview visi misi bahwa visi misi yang dituangkan di SMA 2 ini sudah mengacu pada visi pendidikan SMA 3. SMA 3 ini sudah mengacu pada visi pendidikan nasional dan visi Kabupaten Tuban pada poin budaya. Kemudian isi dari misinya ini ada 10 ini bisa dilanjutkan. Apakah visi SMA 3 ini sudah berpihak pada anak? Di sini dari hasil analisis ke-6 capaian dari profil pelajar Pancasila ini sudah tercakup di dalam misi SMA Negeri 3 Tuban. Dari misi ini nanti akan di-breakdown menjadi program kerja sekolah, kemudian menjadi tata tertib sekolah, sehingga nanti akan menumbuhkan suatu pendidikan yang berpihak pada anak dan menumbuhkan budaya positif. Sekarang baru masuk ke budaya positif itu pendahuluan. Menurut Stephen R. Covey, prinsip leadership itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu, kita harus merubah diri kita sendiri dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, kemudian membuat skema, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu yang realitas. Nah, cara mengubahnya yaitu yang pertama dengan teori kontrol. Jadi kita harus merubah dari teori stimulus menjadi teori kontrol yang memandang kebutuhan itu yang sama menjadi kebutuhan setiap siswa itu adalah berbeda. Semua orang melihat yang sama, semua orang melihat gambaran yang berbeda. Intinya di sini adalah nanti tertuju pada sistem diferensiasi di dalam kurikulum pendidikan yang memandang bahwa setiap individu itu berbeda. Kemudian disiplin positif. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin itu kan ada penting menyeramkan aturan, ada hukuman. Padahal disiplin itu tidak seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara maupun menurut Dosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi nilai-nilai ini merupakan suatu kebajikan yang kita anggap kebajikan itu adalah kebajikan universal yang diyakini kebaikannya oleh semua orang. Menurut Dian Gosen dalam bukunya tentang disiplin, yaitu disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau
hukuman. Jadi seseorang itu melakukan disiplin supaya dia tidak mendapatkan hukuman. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan suatu imbalan atau pujian supaya dipuji atasan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang memikirkan dan menghargai diri sendiri. Nah, pada poin yang ketiga inilah yang harus kita tanamkan pada siswa kita, bahwa untuk melakukan disiplin itu adalah dengan tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena takut dihukum dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, selanjutnya bagaimana kita dapat menumbuhkan budaya positif? Kita merubah dari hukuman menjadi sebuah restitusi. Jadi diharapkan di dalam sekolah yang berbudaya positif itu sudah menghapus hukuman. Dari tata tertib tadi ya, dari visi-visi itu tadi kan diberikan menjadi tata tertib. Tata tertib sekolah itu seharusnya semua warga sekolah itu mempunyai cara yang sama di dalam menangani siswa-siswa yang mempunyai masalah. Jadi tidak hanya BK, jadi BK ini sudah melakukan restitusi. Kalau saya tadi mewawancarai bagaimana cara penanganan siswa-siswa yang bermasalah, BK sudah melaksanakan dengan cara restitusi dan tidak menghukum siswa. Jadi harapan kita Bapak Ibu Guru dalam melihat anak didik kita jika melakukan kesalahan itu seharusnya tidak melakukan suatu hukuman, tapi dengan jalan restitusi. Nah, kalau tadi kan tugas dari warga sekolah atau Bapak Ibu Guru bagaimana cara menangani siswa. Sekarang ini adalah tugas dari wali kelas. Wali kelas itu diharapkan menyusun keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu hal-hal baik yang perlu diyakini di dalam kelas. Karena yang menjawab Pak Roni. Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Beda dengan tata tertib. Tata tertib ini secara tertulis dan di situ ada anjuran dan ada larangan. Tapi kalau keyakinan kelas ini isinya yaitu tentang sesuatu hal-hal yang positif yang diyakini bersama. Apa contohnya? Sabar. Jadi tahapan-tahapan Pak Rozi, jadi tahapan-tahapan. Iya, ada tahapan-tahapannya. Yaitu pertama kita melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Ini bisa melihat dari tata tertib sekolah. Jadi misalkan kalau terlambat, kenapa harus kita menggunakan atribut lengkap? Kenapa kita tidak boleh terlambat? Kita menulis hal-hal baik apa yang diinginkan dari tata tertib itu. Kemudian menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin diperhatikan utama. Karena tata tertib itu kan ada banyak sekali. Nanti di kelas itu poin mana yang akan kita fokuskan. Kemudian disempurnakan dari diskusi kelompok. Jadi nanti wali kelas Pak Rozi, terus Bu Erina, Pak Pur, Pak Rozi. Nanti ada tugas membuat keyakinan kelas. Dan ini contohnya Pak. Ya. Jadi ada keyakinan kelas itu hormat. Dia fokusnya dari banyak hal kebajikan tadi berfokus pada hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Jadi hormat ini memiliki kebajikan apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kan di sini tidak boleh merusak barang orang lain. Dari kata tadi muncul ke nilai hormat. Kemudian nilai bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi apabila mereka tidak mengerjakan tugas seperti bagaimana, berarti kan dia melanggar keyakinannya. Kalau keyakinan ini sudah muncul dari diri setiap anak, maka pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan sekolah itu akan minim sekali. Ini adalah contoh proses pembuatan keyakinan kelas. Karena saya belum syuting, maka ini gitu. Malah kurir gitu ya.
Jadi 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini bagaimana siswa itu di sekolah memerlukan lingkungan belajar yang nyaman, kemudian di sini juga tersedia kantin, bagi makan, terus bagaimana berpakaian atau berseragam. Kemudian ada yang membutuhkan kekuasaan. Jadi di sini juga sudah difasilitasi oleh sekolah kalau kebutuhan siswa itu adalah kekuasaan. Di sini diberi kesempatan bisa menjadi ketua kelas, kemudian menjadi ketua OSIS atau ketua organisasi-organisasi ekstrakurikuler juga bisa. Jadi itu merupakan suatu pemenuhan kebutuhan anak dari segi kekuasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tadi di sini mengubah dari sistem hukuman menjadi sistem restitusi. Kemudian kesenangan. Jadi kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Dan yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan ini adalah memilih atau anak-anak dapat memilih sesuai dengan kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Kita sebagai kontrol, Pak. Coba kurangi, Pak. Kita sebagai guru, tentunya kita pernah menjalankan kelima-limanya ini. Kita pernah menghukum siswa kita pernah merasa bersalah, kemudian kita juga pernah menjadikan siswa itu sebagai teman dan pemantau dan manajer. Untuk menumbuhkan budaya positif itu minimal dari posisi teman, pemantau, dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Kenapa kalau kita tidak boleh menghukum siswa? Kadang kalau kita yang sendiri yang melaksanakan kan kita tidak sadar bagaimana keburukan-keburukan yang kita laksanakan. Tapi kalau kita melihat orang lain, itu kita akan bisa tahu oh ternyata kalau kita menghukum itu seperti itu ya, kurang baik. Dan di sini akan video dari kelima-limanya sehingga bisa mengubah pola kita dari yang biasanya menghukum, membuat merasa bersalah menjadi ke posisi yang paling baik ini yaitu sebagai manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Jadi apabila kita menghukum siswa, itu memang ketika itu siswa dapat berubah, tapi di situ tidak bisa memberikan jangka panjang bahwa di situ, dan juga nanti siswa itu akan merasa tersakiti hatinya
sehingga muncul kebencian. Jadi apabila kita menghukum itu hanya berlaku pada saat itu kita hukum, atau ketika kita ada. Ketika kita tidak ada, mereka tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Tetapi apabila kita menghadapi anak itu dengan cara restitusi ini berarti siswa itu kita arahkan untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan kesalahan yang mereka alami dengan mencari solusi-solusi sendiri. Itu memang tidak langsung anak itu berubah, tetapi di situ akan teringat pada sampai jangka panjang. Jadi perlu motivasi kita, keteladanan kita, konsistensitas kita untuk melatih anak supaya perubahan itu dapat terjadi. Di situ adalah tujuan daripada restitusi. Ini juga harus kerjasama sama yang di rumah. Oke, jadi berbagai pihak, jadi harus bekerja sama dari berbagai pihak. Di sini adalah BK yang sudah melaksanakan restitusi. Jadi untuk memberikan budaya positif, berarti selain BK, kita juga harus bisa menerapkan restitusi terhadap siswa. Semua komponennya ada. Terutama agama. Kelas itu membuat keyakinan kelas, dan kita sudah bisa mengubah dari sistem hukuman menjadi restitusi, sehingga tercipta budaya positif di lingkungan SMA Negeri Tujuan. Dan demikian materi yang saya dapatkan dari modul 1.1. Isu ke depan yang saya pelajari yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.